Shalom, ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema di tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Tahun hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini, belajar dari Daniel. Belajar dari Daniel. Daniel yang namanya berarti Allah adalah hakimku. Kitab Daniel berisi berbagai peristiwa, mulai dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem hingga pemerintahan Koresi. Jadi latar belakang sejarah kitab Daniel adalah Kerajaan Babel selama 70 tahun pembuangan umat Israel yang dinubuatkan oleh Yeremia. Ada beberapa peristiwa yang dialami Daniel dalam hidupnya, dan tentunya saya tidak akan dapat menyampaikannya semua peristiwa yang dialami hanya dalam satu khotbah saja. Saat ini saudara, sesuai tema kita tahun 2021, hidup dengan iman positif, maka kita akan belajar satu hal yang sangat penting dan luar biasa dari hidup Daniel. Apa itu? Yaitu tidak ditemukannya satu kesalahan pun dalam diri Daniel. Tidak ditemukannya satu kesalahan pun dalam diri Daniel. Wow, luar biasa hidup Daniel. Mari kita baca Daniel pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. Daniel 6 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan bacakan untuk saudara. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya memberi poin penting untuk kita pelajari saat ini, yaitu tidak ditemukannya satu kesalahan pun dalam diri Daniel. Saudara bisa baca nanti keseluruhan dari kitab Daniel pasal 6 untuk dapat memahami firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini dengan lebih lengkap lagi. Daniel pasal 6 ini dimulai bahwa Darius orang Media menerima pemerintahan. Kemungkinan nama Darius itu adalah gelar yang dipakai Koresi ketika mengalahkan Babel. Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja yang ditempatkan di seluruh kerajaan. Dan 120 wakil-wakil raja ini harus memberi pertanggungjawaban kepada 3 pejabat tinggi yang diangkat oleh raja, di mana Daniel termasuk salah satu di antara 3 pejabat tinggi tersebut. Daniel menjadi tokoh termuka di antara 3 pejabat tinggi yang membantu Darius dalam memerintah kerajaan. Dan karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa, termasuk kepandaian yang luar biasa,
maka raja memberikan kedudukan baru yang melebihi para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu. Saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Timbullah rasa iri pada pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu kepada Daniel. Dan mereka berusaha mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Tetapi musuh-musuh Daniel ini tidak mempunyai harapan untuk mendakwa Daniel sebagai seseorang yang telah berbuat kesalahan. Mengapa, saudara? Karena tidak ditemukannya satu kesalahan pun dalam diri Daniel. Haleluya. Artinya, Daniel tidak mempunyai kesalahan apapun, satu kesalahan apapun yang bisa didakwakan kepadanya. Wow, luar biasa Daniel. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita punya kesalahan yang bisa didakwakan oleh musuh, yaitu iblis, kepada kita? Jawabannya, wah, mungkin banyak sekali kesalahan kita. Jadi berbeda sekali hidup kita dengan hidup Daniel. Alkitab mencatat bahwa Daniel tidak mempunyai kesalahan satu pun, kecuali ada satu cara, itu menurut musuh-musuh Daniel, untuk membuat Daniel mempunyai kesalahan kepada pemerintahan. Kesalahan apa itu? Kesalahan di mana Daniel tidak akan tunduk terhadap peraturan pemerintah jika peraturan itu bertentangan dengan kehendak Allahnya. Lalu musuhnya Daniel membuat tipu muslihat, yaitu agar raja membuat satu peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat, di mana menurut undang-undang peraturan itu tidak bisa lagi dicabut, bahkan oleh raja sekalipun. Peraturan apa itu? Yaitu peraturan di mana semua rakyat hanya boleh menyembah kepada raja, berdoa dan menyembah hanya kepada raja. Barang siapa berdoa dan menyembah kepada bukan raja, maka ia akan dilemparkan ke gua singa. Dan Raja Darius menyetujuinya, lalu membuat peraturan itu dan memateraikannya. Saudara, musuh-musuh Daniel tahu bahwa ketika Raja Darius membuat peraturan itu, Daniel pasti tidak akan mematuhinya. Dan tindakan ketidaktaatan itu akan memaksa raja untuk menjatuhin hukuman mati kepada Daniel. Kemudian ketika Daniel mengetahui bahwa peraturan itu telah dibuat, Daniel segera menghampiri Allah untuk berdoa dan menyembahnya, seperti yang biasa ia lakukan 3 kali setiap hari dalam hidupnya. Dan ini sesuai dengan rencana musuh-musuh Daniel yang telah membuat tipu muslihat itu. Mereka kemudian mendatangi Daniel yang sedang berdoa kepada Allahnya Daniel dan menangkapnya. Lalu membawa kepada raja dan memberitahu kepada raja bahwa Daniel telah menentang peraturan yang dibuat oleh Raja Darius, di mana ia tidak berdoa dan menyembah raja, tetapi berdoa dan menyembah Allahnya sendiri. Kemudian Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Saudara perhatikan baik-baik. Musuh-musuh Daniel tahu bahwa Daniel tidak akan melawan kehendak Allah, maka mereka membuat tipu muslihat ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kesetiaan Daniel kepada Allah dan kepada firman-Nya adalah teladan bagi saudara dan saya. Kita semua orang percaya. Kita juga harus menunjukkan integritas kita sambil tetap mengerjakan pekerjaan kita dengan kemampuan maksimal. Bahkan
di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun, tanpa berkompromi dalam pendirian Alkitabiah kita. Dengan cara ini, kita menghormati Allah. Perhatikan saudara, di akhir zaman ini, iblis juga akan melakukan tipu muslihat yang sama seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Daniel terhadap kita, anak-anak Tuhan yang setia. Iblis akan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan dari penguasa dunia ini yang harus dipatuhi oleh semua manusia. Dan jika anak-anak Tuhan yang setia menentang peraturan itu, ia akan mendapatkan hukuman dari penguasa dunia. Nah saudara, tentunya peraturan-peraturan yang akan dibuat iblis itu akan dibuat bertentangan dengan kehendak Allah. Tujuannya jelas. Pertama, bagi anak-anak Tuhan yang setia, pasti nantinya mereka akan melawan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan mereka akhirnya akan disalahkan dan dijatuhkan hukuman oleh penguasa. Dan yang kedua, di sisi lain, maksud dari tipu muslihat iblis ini adalah untuk membuat iman anak-anak Tuhan menjadi lemah. Dan pada akhirnya berkompromi dengan sistem dunia yang melawan Allah. Dan terhasut tipu muslihat iblis itu untuk melawan kehendak Allah. Tetapi puji Tuhan, ada berita baik yang kita dapatkan dari Daniel. Sama halnya seperti Yusuf, yang sudah saya khotbahkan dalam khotbah saya minggu lalu, Daniel juga adalah orang yang luar biasa seperti Yusuf. Mereka layak disebut para hupernikau. Karena baik Yusuf maupun Daniel, mereka memiliki sikap lebih baik menderita, bahkan mati, daripada tidak taat kepada Allah. Haleluya, praise the Lord. Daniel memilih dilempar ke gua singa daripada dia tidak taat kepada Allah. Oh, luar biasa. Inilah hidup dengan iman positif. Belajar dari Daniel, apapun situasi atau kondisi yang terjadi dalam hidup Daniel, dia tetap taat dan setia kepada Allah. Tidak ditemukannya satu kesalahan pun dalam diri Daniel. Haleluya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Saudara, Daniel tetap berdoa dan memuji Allah dalam situasi buruk sekalipun. Keputusan raja tidak menyebabkan Daniel menjadi gentar, lalu mengubah kebiasaannya dalam berdoa. Tidak saudara. Sekalipun dia menyadari bahayanya, dia tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya untuk memanjatkan permohonan-permohonannya kepada Allah. Seperti itulah seharusnya sikap kita, saudara. Kita tidak boleh membiarkan apapun untuk membuat kita mengabaikan doa dan saat teduh kita kepada Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Daniel adalah teladan bagi kita. Lewat ketaatan dan kesetiaannya, nama Tuhan dipermuliakan, bahkan oleh Raja Darius sekalipun pada akhirnya. Karena integritas Daniel di hadapan raja, dan dia mempunyai roh yang luar biasa, maka raja sudah mulai mengagumi dan menghormati Allahnya Daniel. Itu sebabnya raja merasa sedih ketika ia harus memberi perintah untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Sehingga di ayat 17 dalam pasal 6 ini, Raja Darius berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun,
Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Mungkin Raja Darius telah mendengar kisah tentang Allah yang melepaskan ketiga teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang telah diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi sekalipun Raja berusaha untuk membesarkan hati Daniel, untuk mengandalkan Allahnya Daniel, suara Raja Darius di esok harinya tidak menunjukkan harapannya bahwa Daniel akan dilepaskan oleh Allahnya Daniel. Pada ayat 21 dalam pasal ini dikatakan raja berseru dengan suara yang sayu. Raja Darius nggak yakin, saudara, apakah Daniel akan diselamatkan oleh Allahnya Daniel. Tapi karena dia mengasihi Daniel, ia datang juga ke dekat gua singa dan berseru dengan suara yang sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Dan tiba-tiba terdengar suara Daniel dari gua singa itu, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Wow, Raja Darius sangat bersuka cita. Dan dia segera memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Dan raja dengan sangat marah memerintahkan agar orang-orang yang telah menuduh Daniel dilemparkan ke gua singa itu, termasuk para istri dan anak-anaknya. Lalu Raja Darius mengirim surat kepada seluruh bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Wow, luar biasa, seluruh bumi. Dengan bunyi surat tersebut, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel." Haleluya! Wow, praise the Lord. Raja melanjutkan, "Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa itu." Haleluya! Saudara lihat, Daniel membuat nama Allah dipermuliakan lewat hidupnya, sehingga Raja Darius percaya akan besarnya kuasa Allah yang Daniel sembah. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidupmu? Atau jangan-jangan malah nama Tuhan Yesus dipermalukan akibat perilaku hidupmu? Doa saya, saudara, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, biarlah nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kesimpulannya, saudara, hidup dengan iman positif dengan belajar dari Daniel. Daniel seorang yang taat dan setia, sehingga tidak ditemukannya satu kesalahan pun dalam dirinya. Daniel bukan hanya taat kepada Allah dan firman-Nya, yaitu dengan berdoa dan beribadah,
Tetapi Daniel juga setia kepada Allah, yaitu dengan melakukan ketaatannya itu setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya taat sekali-sekali saja, tetapi taat selalu, seterusnya, dan selamanya. Ia tetap bergaul intim dengan Allah, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sulit, dan tidak mendukung keberadaannya. Daniel tetap taat dan setia kepada Allah yang ia kasihi dengan sepenuh hatinya. Daniel berbahagia hidup bersama dengan Allah dalam situasi apapun. Itulah hidup dengan iman positif. Seperti itulah seharusnya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Bahkan dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus selalu bahagia bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ucapkan prinsip hidup dengan iman positif sekali lagi. Saat ini saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Katakan saudara, saya bahagia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup saya tetap bahagia. Karena saya punya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Allah Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami sudah belajar dari Daniel yang luar biasa. Tidak ditemukannya satu kesalahan pun dalam diri Daniel. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, kami juga boleh hidup taat dan setia kepada Tuhan, sehingga orang tidak bisa menemukan kesalahan dalam diri kami, satu pun kesalahan dalam diri kami, karena kami hidup seturut kehendak firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, memberkati jemaat-Mu, seluruh yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan, berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kembali kami berdoa buat bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah menolong sehingga vaksinasi sudah dimulai. Biarlah pemulihan terjadi di negeri kami. Krisis kesehatan diselesaikan, krisis ekonomi diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Kami bangsa Indonesia boleh kembali hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.